Salam sehat salam sehat. Saya ingin ke Kang Iwan dulu. Kang Iwan, kemarin, sempat banyak beritanya beredar, pedagang pasar baru kemudian melakukan, demo tolak PPKM darurat. Memang selama ini dampaknya yang dirasakan oleh Kang Iwan dan teman-teman bagaimana, Kang? Dampaknya sangat luar biasa. Pedagang hampir 2 pekan itu kan tidak beraktivitas. Karena kita juga sebetulnya sangat paham bahwa kita sebagai komponen masyarakat yang kebetulan jadi pedagang Ya. harus ikut serta juga mendukung PPKM darurat ini. Karena memang maksudnya kita juga paham ini untuk menekan Betul. laju pandemi COVID-19. Akan tetapi amanat kami, kepercayaan kami kepada pemerintah ini merasa dihianati oleh pemerintah. Karena selama 2 pekan PPKM darurat ini berlangsung, ini banyak kondisi-kondisi di lapangan terutama di daerah-daerah yang mana amanat-amanat kami ini tidak tersampaikan dengan baik oleh pemerintah. Oke, kalau bagi Seperti pedagang kita pasar baru sendiri yang dirasakan dampak yang paling nyata apa, Kang? Dampak yang paling nyata tidak ada penghasilan. Baik bagi pedagang ataupun karyawan-karyawan yang mengandalkan penghasilan harian. Tapi kan pasarnya masih tetap Padahal dibuka kan, Kang, selama PPKM darurat ini? Tutup total. Di Bandung tutup total? Di Bandung itu pasar baru dan mal-mal tempat perniagaan tutup total. Sementara seperti diketahui bahwa bulan ini, tahun ini adalah tahun anak-anak masuk sekolah. Orang tua harus bayar semester uang kuliah anak-anaknya. Ya, banyak uang yang harus dikeluarkan lah ya selama PPKM darurat ini ya. Betul. Mengakalinya betul. bagaimana, Kang Iwan? Mengakalinya tidak ada akal karena kita sudah habis akal. Kan ini tugas negara, tugas pemerintah untuk hadir di tengah-tengah kesulitan rakyatnya. Malah kami mendapatkan berita-berita sudah kami susah, dapat berita dari Menteri Keuangan PPKM akan diperpanjang. Berarti penderitaan kami, kesusahan kami akan diperpanjang. Tapi kan ada informasi tambahannya, Kang, bantuan sosial juga akan cair. Nah, selama ini sudah merasakan tidak bantuan sosial ini? Ini yang jadi masalah. PPKM darurat sudah berlangsung 2 minggu, baru ada rencana pembagian bansos. Ini orang sudah mati kelaparan, baru mau akan. Oke. Ini kan keterlaluan. Baik, kita coba tanya ke Mas Heri dulu. Mas Heri, ini PPKM darurat sudah berlangsung lebih dari 2 pekan, tapi bansos kenapa baru akan dicairkan di pekan ketiga, Mas Heri? Iya, terima kasih Kang Iwan. Kami tentu saja mohon maaf ya tentang penderitaan yang dialami oleh Mas Iwan dan kawan-kawan kayak gitu, dan memang ini situasi yang tidak mudah dan pemerintah sedang mencari cara yang paling tepat untuk meminimalisir risikonya. Risikonya memang sama sekali tidak bisa terhindarkan karena memang penularan juga cukup tinggi. Jadi ini pilihan-pilihannya sulit. Makanya dalam program pemerintah ini, dalam anggaran negara untuk perlindungan sosial itu bahkan ditingkatkan sangat tinggi ya. Ada dana 187,84 triliun dana perlindungan sosial itu untuk berbagai macam bentuk ya, program keluarga harapan, kemudian kartu untuk sembako kayak gitu yang diberikan kepada 33 juta masyarakat kayak gitu. Kemudian ada 18,8 juta kartu sembako yang disebarkan ke seluruh masyarakat. Tentu saja dalam pelaksanaannya kalau mungkin belum sampai di Mas Iwan dan teman-teman, ini yang harus terus-menerus kita evaluasi. Tetapi sejak awal sebenarnya PPKM skala mikro itu dilakukan, darurat ini dilakukan, sebenarnya pemerintah juga berburu dengan waktu untuk segera bisa mencairkan itu sehingga masyarakat ini bisa terkurangi bebannya. Mungkin sama sekali tidak hilang bebannya, tapi minimal bisa terkurangi, mereka tetap bisa menjalankan kehidupan, memenuhi kebutuhannya dengan
dengan layak, kira-kira seperti itu, Mas. Iya, banyaklah kemudian bantuan sosial yang sudah tadi Mas Heri sampaikan. Tapi begini Mas Heri, permasalahannya adalah ini mereka sudah selama 2 pekan ini kehilangan pekerjaan atau kemudian berkurang pekerjaan dan juga penghasilannya, susah makan dan lain-lain tadi yang Mas Heri dengarkan. Iya, benar. Itu yang terjadi di sebagian masyarakat. Mudah-mudahan ini bisa segera terselesaikan pada pekan-pekan ini, di mana penyaluran bantuan sosial itu bisa berjalan dengan cukup lancar. Kemudian kami juga melihat betapa solidaritas masyarakat ini juga cukup tinggi ya, untuk saling membantu, untuk bergotong royong. Mungkin itu akan lebih cepat dibandingkan dengan langkah pemerintah mencairkan bantuan sosial. Tetapi saya rasa apapun itu yang dilakukan oleh masyarakat semuanya dan kehadiran negara di situ, mudah-mudahan ini akan memberikan sedikit oase ya ketika darurat PPKM darurat itu dilaksanakan. Dan memang pada kenyataannya dari sisi kesehatan penularan ini masih cukup tinggi. Jadi kita ini sebenarnya tidak punya banyak pilihan. Jadi ini pilihan terburuk dari deretan pilihan-pilihan buruk seperti itu yang ada, dan sedapat mungkin kita tekan impact-nya agar tidak terlalu membebani masyarakat. Kang Iwan, itu tadi sudah ada angin segar lah ya dari Ketua Bidang Komunikasi Publik Satgas COVID-19. Respon Anda? Ya, saya cukup senang mendengarnya tadi statement dan keterangan dari Kang Heri. Tapi juga perlu ini sebagai masukan kepada Kang Heri agar juga disampaikan kepada pemilik kebijakan terutama di pusat. Para pedagang di Pasar Baru ini lalu juga ribuan karyawannya mendapatkan kesulitan administrasi, Kang Heri. Ini sebagai masukan saja. Biasanya bantuan-bantuan pemerintah itu berdasarkan dari domisili database untuk penerimanya itu. Nah, sementara misalnya para karyawan di luar dari kota Bandung, karena Pasar Baru ini kan epicentrumnya tempat belanja pasar terbesar di Jawa Barat, sehingga banyak mengundang kaum urban di luar kota Bandung dari 27 kota kabupaten, bahkan dari luar pulau, itu yang mengadu nasib mencari penghidupan di Pasar Baru. Jadi bantuan-bantuan yang formal, secara formal itu biasanya bantuan lewat database kependudukan. Nah, celakanya di Pasar Baru ini kan sangat banyak yang tidak berKTP Bandung. Dan ini mereka biasanya lolos tidak mendapatkan bantuan. Nah, ini yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik Provinsi Jawa Barat ataupun Kota Bandung, untuk bisa menciptakan satu mekanisme yang mempermudah menurunkan bantuan kepada yang berhak. Karena ini kan namanya juga PPKM darurat. Harus ada tindakan-tindakan darurat dong, baik dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah. Jangan juga saya meminta mereka ini terpaku, terjebak dengan birokrasi yang berbelit-belit. Yang kedua, ini untuk mempermudah, saya meminta kepada pemerintah pusat agar mendirikan dapur umum di Pasar Baru. Tidak-tidaknya ini bisa membantu baik para pedagang dan karyawan Pasar Baru yang memang sudah kesulitan untuk mencari makan. Negara harus hadir dalam hal seperti ini. Mungkin seperti itu. Ini hanya masukan saja tadi ke Kang Heri. Kang Heri, terima kasih berita baiknya. Ya, nanti kita coba cari solusinya bersama ya, Kang Heri ya. Tapi usai jeda saat lagi nanti akan juga bergabung bersama kami salah satu pedagang dari Kota Medan, Sumatera Utara. Sesaat lagi, usai jeda pemirsa.